Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kabar baik di hari Kamis 10 Desember 2020 ini akan kita dengarkan dan akan dibacakan oleh Inang Sintua Linda Robena Boru Ritonga sebagai nas harian kita. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent kedua diambil dari Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita diingatkan tentang panggilan dan pilihan Allah atas kita. Panggilan dan pilihan Allah kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merupakan anugerah yang tidak dapat dibalas oleh apapun. Dan ketika kita menyadari bahwa panggilan dan pemilihan Allah kepada kita merupakan anugerah, kita disadarkan bahwa sebenarnya kita tidak mampu untuk menerima itu. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pantas menjadi anak-anaknya. Saudara, dalam panggilan dan pilihan itu, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Kalau kita baca nanti di ayat 3 sebelum nas kita hari ini, bahwa ternyata dengan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ternyata panggilan dan pilihan Allah kepada kita dalam tujuan untuk menjadi orang-orang yang berguna dalam kehidupan kita. Kita menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini dalam menyatakan kerajaannya. Dengan demikian, saudaraku, panggilan dan pilihan Allah itu berarti bahwa kita menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Allah yang berkuasa, yang mulia, dan yang ajaib itulah yang memanggil kita, itulah yang memilih kita. Sehingga hidup kita harus menjadi berkat dan berdampak bagi semua orang. Hidup yang berguna bagi semua orang di sekitar dan di sekeliling kita adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan terus menghidupi firman Tuhan, dengan terus mengalami Kristus di dalam firman Tuhan, akan menumbuhkan semangat kita di dalam tugas dan panggilan kita itu menjadi berkat bagi semua orang. Nah, saudara yang terkasih, itu sebabnya nas kita hari ini dikatakan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Tidak hanya dipilih, tidak hanya kita dipanggil, tetapi dalam pilihan dan panggilan itu, di sana ada anugerah, yaitu janji-janji yang berharga yang sangat besar. Apakah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu, saudaraku? Kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, ternyata di sana juga kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah janji Allah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang dianugerahkan kepada kita. Maka pada masa-masa Advent ini, marilah kita mensyukuri janji yang berharga dan yang dianugerahkan Allah itu kepada kita, yaitu keselamatan yang telah diberikan itu menjadi sukacita dan menjadi kebahagiaan kepada kita untuk terus berkobar-kobar menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi anak-anak yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan, nas kita berkata pada hari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Nah, artinya, saudara, hidup kita ini menjadi alat Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan, baik pekerjaan, baik pikiran, baik tutur sapa,
Apapun yang kita lakukan dalam keseharian, kita harus terikat di dalam Kristus. Kita telah menjadi rekan sekerja Allah untuk saling melayani di dalam kasih. Maka saudaraku, orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, yaitu kita sendiri yang telah diberikan anugerah dan janji yang berharga tadi, bahkan yang telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu, marilah kita menanggalkan hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Marilah kita, saudaraku, menanggalkan kedagingan kita. Marilah kita mengenakan manusia baru seperti yang tertulis di Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketika kita mampu melakukan itu, saudara-saudara yang terkasih, maka di sana kita telah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak surgawi yang telah dipanggil, yang telah dipilih, dan telah melakukan kodrat ilahi tadi itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Engkau memilih dan memanggil kami bukan karena kebaikan dan kesalehan kami, tetapi justru karena kami adalah orang-orang yang berdosa yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami menerima janji-janji yang besar, yaitu keselamatan yang kekal, dan olehnya kami terpanggil melakukan kodrat ilahi, menjadi berkat, berguna dalam setiap kehidupan kami. Masa Advent mengingatkan kami untuk terus mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, melakukan kebaikan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman ini, mengingatkan kami juga, supaya orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, menjauhi hawa nafsu duniawi. Ampuni kami Tuhan dari kekurangan, kelemahan, dan dosa kami, sehingga kami layak menjadi berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.